akan saya bawakan ya. Nah, jadi ini permasalahan ya. Jadi error yang terjadi di kamar operasi itu sangat sering terjadi dan itu permasalahan patient safety, dan tentunya untuk mengurangi ini maka perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk bisa mencegah jangan sampai terjadinya error yang seharusnya masih bisa kita hindari ya. Nah, ini masalah standar internal patient safety goals sih, ada 6 standar keselamatan pasien. Yang pertama itu tentu kita sudah tahu identifikasi. Nah, untuk tindakan-tindakan yang akan kita lakukan tentu harus dilakukan pada pasien yang benar. Jadi identifikasi itu meliputi semua ini. Kalau ngasih obat, lihat ya namanya ya sesuai dengan tanggal lahirnya ya, kadang RM-nya ataupun mungkin nomor induk kepegawaiannya kalau tidak ada. Nah, pemberian darah, pengambilan darah sebelum memberikan terapi. Nah, kita kan banyak di sini ya, memberikan cairan intravena, ya, kemudian pengambilan darah atau sampel segala macam itu harus dipastikan bahwa pasien yang kita berikan atau kita lakukan tindak itu adalah pasien. Jadi ini ya, nama pasien dalam KTP elektronik ya, kemudian tanggal lahirnya, nomor rekam medis kalau nggak ada, ataupun mungkin sama ya, ini yang terakhir ya, nomor induk kependudukan. Nah, ini gelang identitas yang harus Anda ketahui dan ini berlaku secara nasional dan internasional. Biru itu laki-laki, perempuan itu pink dengan gelang penanda kalau ada riwayat alergi warna merah, risiko jatuh kuning, sedangkan pasien-pasien yang kita sudah edukasi untuk do not attempt resuscitation itu dikenakan label warna ungu. Nah, jadi identifikasi itu bisa secara verbal ya. Jadi standarnya SPO-nya yang menanyakan, bisa juga langsung secara visual. Tapi paling bagus memang kita harus lihat ke gelang pasien ya, pastikan. Oke, nah kadang-kadang itu pasien juga melepas gelangnya. Itu Anda jangan pernah lakukan tindakan kalau Anda tidak bisa memastikan bahwa pasien yang memang harus dilakukan tindakan itu adalah pasien yang tepat. Oke, ya, nama pasien atau dengan visual. Jadi ini memang ada indikator ya, berlaku juga di Rumah Sakit Dr. Sudarsono tentang kepatuhan ya pemasangan gelang identitas untuk pasien yang rawat inap. Nah, standar SKP 2 adalah komunikasi yang efektif. Nah, ini yang mungkin paling sering kita istilahnya mengindahkan ya, tentang komunikasi yang efektif. Ya, pelaporan pasien ya yang tidak sesuai, ya tidak betul-betul mencatat dan menjalankan SPO sesuai dengan standar yang ada, sehingga apa yang bisa kita lakukan kepada pasien kadang-kadang malah error. Ya. Makanya semuanya itu diatur dengan baik ya. Apakah komunikasi itu dengan pasien dan keluarga, masyarakat komunitas, atau komunikasi dengan profesional pemberi asuhan. Kadang-kadang kan satu pasien itu sudah ada anestesinya, ada bedahnya, ada lagi konsul endokrin, ada konsul ginjal hipertensi. Semua pemberi PPA itu memberikan terapi-terapi tanpa berkomunikasi dengan baik, sehingga terjadi polifarmasi lah ya, obat-obatan yang kadang-kadang malah satu sama lain tidak memberikan efek atau saling mengantagonis ya. Itu yang pernah kita dapatkan. Jadi sehingga dilakukan joint meeting ya untuk menjalin komunikasi antara semua PPA terhadap pasien. Jadi komunikasi efektif antar PPA itu bisa kita lakukan dengan beberapa teknik ya, dengan feedback ya, atau toolbakon, tulis, baca, konfirmasi terhadap instruksi yang diterima secara lisan maupun melalui telepon ya, atau memang langsung dibuat standar pada lembar integrasi dengan melakukan checklist atau dengan menulis SBAR ya, situation, background, assessment, dan rekomendasinya apa ya. Kan seperti itu. Kalau misalnya Anda melapor pasien, apakah melalui WA atau melalui telepon ya, ada mungkin rekomendasi atau mungkin hal-hal yang perlu dievaluasi atau diberikan terapi dari konsulen, itu Anda harus tulis ya, itu melalui SBAR di lembar integrasi. Kan kadang-kadang melalui telepon ya. Nah, ini teknik yang terbaru adalah ISOBA. Jadi identifikasi
apa permasalahannya, ya, situasi, observasi, backgroundnya, agree, rencana yang sudah dikomunikasikan oleh dokter, ya, pemberi pelayanan, dan kemudian di read back, ya, jangan sampai apa yang kita terima informasi itu ternyata salah, makanya selalu harus di read back, ya. Oke. Nah, ini perintah lewat telepon ini yang kadang-kadang yang bermasalah itu permasalahan look alike, ya, atau sound alike, obat-obat yang mungkin hampir mirip misalnya, ya. Metamizol, metronidazol, itu mungkin, ya, bisa jadi. Oke, jadi ditulis isi perintahnya apa, nama lengkap dan tanda tangan pemberi perintah, nanti diverifikasi oleh dokternya besok, ya. Jangan lupa, ini selalu yang lupa ini, tanggal dan jam, ya. Masih ada preoperatif, intraoperatif, postoperatif, itu tanggal dan jam pada lembar integrasi itu biasanya tidak tertulis atau masih kosong. Oke. Nah, ini standar keselamatan yang dinilai SKP 2 oleh SNARS, ya, dan GCI, itu selalu dievaluasi. Oke. Ini Anda perlu tahu, ya, tiap waktu pelaporan itu kita harus terus melapor, ya, dari subinstalasi, anestesi, ICU, tentang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan patient safety. Nah, kalau bisa pemesanan obat, permintaan obat secara verbal itu diminimalisasi. Jadi apa yang kita ingin berikan kepada pasien langsung ditulis. Nah, yang biasa di ICU ini, yang kadang-kadang udah banyak tindakan, banyak terapi, ya, cuma udah masukkan ini, tapi nggak ditulis di lembar integrasi, akhirnya tidak terrekord dengan baik. Permasalahan perubahan kondisi yang terjadi pada pasien akhirnya tidak bisa dijelaskan bahwa itu terjadi karena apa, ya. Jadi ini yang tentunya harus menjadi perhatian, ya. Identifikasi dan nilai kritis, ya, ini harus segera, biasanya dalam waktu 30 menit itu laboratorium sudah memberikan pelaporan pada DPJP kalau ada nilai-nilai kritis. Nah, jadi ada standar tata kelola rumah sakit. Jadi komunikasi efektif itu, ya, nanti mungkin Anda selesai itu sudah punya SOP sendiri, SPO tersendiri, supaya ini sangat menjaga untuk keselamatan pasien, ya. Jadi regulasinya ada, implementasinya seperti apa, ya, itu tercatat dalam kebijakan-kebijakan, ya. Regulasinya yang paling terpenting diagnostik kritis, nilai HB ternyata 6, nah, itu harus segera dalam waktu 30 menit sudah ada kembali ke dokter yang melakukan pemeriksaan, ya, yang meminta pemeriksaan untuk ditindaklanjuti, ya. Itu juga hasil-hasil pemeriksaan MRI kah, ya, atau fototoraks, CT scan, ya, misalnya pasien sesak fototoraks segera ternyata wah betul ada pneumotoraks, mungkin efusi pleura masif, harus segera dilaporkan. Makanya wah, ini kadang kan pemeriksaannya secara melalui sistem, ya, jadi kita sudah bisa lihat cepat di sistem, ya. Cuman kadang-kadang memang karena banyak pasien, ya, itu agak terlambat, itu menjadi masalah yang masih ada sampai saat sekarang ini. Oke. Ya, hands over itu semua, ya, dilakukan, ya. Pasien dari kadang-kadang ini yang miss, ya, pasien dari OK yang nge-bius siapa, yang mau ngantar ke ICU siapa, yang terima di ICU juga tidak mendapatkan informasi yang sangat penting, ya, terhadap pasien. Jadi yang mereka mau lakukan di ICU juga kadang-kadang banyak yang miss, ya. Ini yang harusnya rekan-rekan residen itu di atas, siapa yang melakukan pembiusan itu yang membawa pasien ke bawah. Jadi tahu riwayat apa yang terjadi sama pasien, terapi yang sudah diberikan, event yang terjadi intraoperatif, sehingga yang menjalankan kembali kelanjutan terapi di ICU itu sudah bisa kira-kira memprediksi hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk penanganan selanjutnya di ICU. Oke. Seperti juga tingkat layanan dalam rumah sakit, ya, dari misalnya masuk resusitasi, operasi sipil emergensi, ke kamar operasi, ya, harus dikomunikasikan, ya. Itu banyak sekali terlibat dengan tindakan kita, ya, dalam anestesi, ya. Serah terima itu bisa secara tertulis, bisa secara verbal, record,
bisa juga langsung di bedside ya, di samping pasien. Oke. Jadi ini ada beberapa contoh formulir handover ya, checklist, communication isbar tools ya. Anda bisa mengadaptasi nanti ini kalau Anda bekerja di tempat Anda. Nah, kemudian ini sudah ada regulasinya bagaimana handover yang baik dan benar ya. Sekali lagi saya pernah dapat kasus ya sampai ke pengadilan itu karena handover dari tim transport pasien dari UGD, OKUGD ke Palem itu nggak bagus ya, sehingga semua saling tuduh menuduh. Kondisi pasien dikatakan jelek ya, yang menerima yang mengantar katakan tadi kondisi baik-baik saja, padahal mereka tidak melakukan handover ya. Jadi critical event yang terjadi pada saat pasien itu memburuk nggak tahu di mana, semuanya saling tuduh menuduh ini. Nah, ini regulasinya yang standar SKP yang 3 ini tentang high alert medication ya. Tentu ini sudah sering ya kita dapatkan, oleh kita sering banyak obat-obat yang high alert ya, konsentrasi tinggi, elektrolit ya, kemudian opioid itu ada SPO-nya semua. Jangan sampai obat-obat yang keras itu bisa malah membuat pasien menjadi cedera ya. Nah, itu harus diperhatikan dan baik-baik ya. Jadi yang dapat menimbulkan kematian ya, insulin, heparin ya. Berapa minggu yang lalu kasus di CTCU pasien di UGD PJT, padahal kondisinya udah mulai membaik ya. Atau ternyata kok tiba-tiba pagi sudah mau pindah CTC pasiennya meninggal. Nah, ternyata saya dapat informasi dari DPJP kardionya, ternyata pemberian obat ininya yang apa dextrosenya, yaitu dextrose 10% atau berapa persen yang dimasukkan oleh residennya itu yang tidak sesuai standar, akhirnya pasien katanya out seperti itu. Itu yang hati-hati ya, pemberian infus pada infus yang sudah ada jalan obat vasopresor inotropik. Wah, itu berbahaya sekali ya, pemberian bolus daerah situ ya, itu tentu akan memberikan dampak yang sangat buruk pada pasien ya, pasiennya malah mati. Ya, ini contoh obat-obat yang look alike, sound alike ya, tolong diperhatikan ini ya, hati-hati. Kita pernah dapat kasus ya di anestesi beberapa tahun yang lalu sampai membuat pasien morbid bahkan mortalitas ya, tidak melihat yang dimasukkan bukannya bupivakain tetapi ternyata asam tranexamat ya. Pernah kita dapat kasus beberapa tahun yang lalu ya di departemen kita. Wah, itu kasus yang sangat berat sekali ya. Jadi tolong semua apa yang Anda lakukan cek baik-baik. Kalau Anda tidak yakin obat yang Anda masukkan itu, atau Anda tidak ada yang bisa menjamin, kadang-kadang begitu, ini obat apa kok nggak ada labelnya, nggak ada siapa yang mengupload. Lalu baik nggak usah buang ya, jangan mengambil resiko. Oke? Ya, saya pernah juga dapat kasus ya waktu di luar, pasien SC ya, bukannya dimasukkan midazolam, ternyata yang masukkan adalah trakurium. Wah, langsung pasiennya apnu ya, desaturasi. Nah, terus hati-hati ya, ini menjadi perhatian. Kemudian Anda tidak mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu. Oke ya, jadi ini look alike sound alike. Jadi selalu double check ya, kalau bisa siapa yang memberikan, lihat lagi betul enggak itu obatnya. Tidak, sangat berbahaya. Di ICU saya dapatkan, saya suruh masukkan metamizol, dapat masuknya metronidazol. Nah, waduh, berat ya. Oke, beberapa obat-obatan yang look alike, jadi bukan cuma kayak mirip aja kelihatan, tapi memang suaranya mirip-mirip ya, sound alike. Karena elektrolit konsentrat yang sangat tinggi, yang mungkin butuh diberikan masuk ke dalam cairan CTC ya, seperti itu. Makanya pasien-pasien kalau udah ada obat vasopresor, mau masuk obat-obat konsentrasi tinggi, pasang CVC saja ya, pasang CVC saja supaya lebih aman. Jadi sekarang pasang CVC itu bukan cuma anestesi ya, ada toraks bisa ya, vaskuler, kardio juga sekarang mulai pasang-pasang CVC. Jadi kalau kalian tidak
punya inisiatif, wah, kalian malah tertinggal sama mereka. Lebih banyak nanti mereka yang pasang daripada kalian, ya. Skill kalian akan semakin menurun, ya. Oke, skip saja. Nah, standar SKP 4 ini, ya, sering diwahidin banyak kasus dulu kita dapat. Ya, operasi bedah saraf, operasi sebelah kanan yang dibuka sebelah kiri. Aduh, terpaksa insisinya jadi lebar. Ya, ini sering kita dapat ini. Ya, untung dengan kondisi sekarang yang sudah ada penentuan lokasinya, ya, kemudian dilakukannya time out, ya, bukan cuma urusannya bedah, anestesi juga kita harus tahu apa yang mereka lakukan tindakan, di mana ini. Kadang-kadang mereka juga udah lupa karena banyak pasien, ya. Kita sebagai kontrol, bilang, oh ya benar tindakannya gini, lihat, oh insisi, oh ya benar sudah. Seperti itu, ya. Jadi harus Anda terlibat dalam tim. Jangan bedah main sendiri, kita urus anestesi sendiri. Jangan, kita harus selalu saling berkoordinasi satu sama lain. Kadang-kadang masalah tindakan yang mereka lakukan pun kita harus selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Ya, karena ini permasalahan pasien, ya, patient care center. Oke. Jadi jangan acuh tak acuh. Pokoknya begitu sudah tindakan, udah main TikTok. Sudah diintubasi pasien, WA. Ya, WA presiden di Pelamonia, misalnya, ya. Nah, itu kan, Lydia, ya. Jangan, ya. Maksud dan tujuan ini, ya, jangan salah orang, salah lokasi, salah prosedur, ya. Nah, ini harus betul-betul. Kadang-kadang apa nih pasiennya mau lakukan apa? Oh, ini mau di ini aja dok, bisa lewat mulut, bisa dilakukan intubasi GETA. Yakin betul, ya ternyata benar kan GA NASA. Ya, jadi perubahan tindakan, prosedur yang Anda harus ini itu harus Anda ketahui. Saya pernah dapat pasien ortostase luar, udah jelas ditindakan rencana SC tambah tubektomi. Oke, ya PPDS-nya SC, habis SC langsung tutup loh. Kok nggak ditubektomi? Kan rencana mau ditubektomi. Residen objeknya cuma bilang gini, bang memang bapak suaminya mau ditubektomi. Pasiennya, ya sudah, saya diam-diam aja. Masuk konsulennya, begitu tahu nggak ditubektomi, udah langsung dapat skorsing, ya kan? Jadi Anda harus tahu, ya, Anda harus ingatkan teman-teman kalian, ya, karena kadang-kadang kita ini yang sering ketemu dengan DPJP-nya di luar, tahu, ya, mereka mau operasi ini, pendekatannya konsulennya ini, ya, prosedurnya biasanya mereka lakukan ini, ya. Anda koordinasi dan komunikasi. Oke, seperti itu. Nah, ini, ya, sign in, time out. Jangan dianggap remeh ini sign in. Oke, kadang-kadang memang penata yang isi ini, ya, tapi ini menjadi salah satu indikator mutu buat anestesi, ya, asesmen pra-induksi. Jadi sebelum kita melakukan induksi, kita sudah tahu ini pasien identitasnya udah jelas, prosedurnya apa, sudah di marker, ya, mesin anestesi udah komplit, ya. Ada yang mau intubasi kemarin, susah, banyak lendir, ternyata saksinya belum disiapkan. Waduh, berat, ya. Terus oximeternya berfungsi dengan baik, ya, alergi, aspirasi, kemungkinan resiko pendarahan sehingga darah udah on-site, ya, di kamar operasi. Sebelum insisi time out, nah yang paling penting lagi ini adalah sign out. Ya, terakhir operasi jantung hampir ketinggalan kasa, ya, untung kita hitung baik-baik. Sering, ya, jadi Anda harus terlibat. Ingatkan aja, nggak apa-apa, udah hitung kasa, ya. Harus perhatikan, ya. Oke, jadi ini, ya, sign in, ya, untuk kita semua, ya, khusus buat anestesi. Kemudian time out-nya, oke, panduannya untuk sign out, ya, semua instrumen, kan mudah-mudahan nggak ada lagi instrumen yang tinggal, ya, klaim, ya, itu bisa tertinggal. Dulu-dulu aja itu, mudah-mudahan sekarang nggak ada. Sekarang paling banter cuman perban, ya. Untung perbannya sekarang udah yang bisa ditangkap oleh radiologi, jadi udah bisa diidentifikasi lokasi kalau memang ada yang ada tertinggal, ya. Penandaan daerah operasi ada syarat-syaratnya, tentu Anda sudah pernah dapatkan ini waktu pengayaan, ya.
cuman recall saja. Oke, kesalahan lokasi operasi. Oke, ini yang surgical safety checklist yaitu namanya ya semuanya. Oke, standar 5 ini adalah permasalahan untuk PPI ya, pengendalian dan pencegahan infeksi. Ya, apalagi sekarang pandemi, Anda harus melakukan proteksi yang baik ya. Hand hygiene selalu Anda lakukan. Ya, kadang-kadang memang kita sering miss, tapi usahakan maksimalkan ya, kalau bisa selalu proteksi dalam melakukan tindakan apapun itu. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini angka infeksi ya, kesehatan yang harus dikumpulkan yang biasanya. Infeksi luka operasi, yang ini kita ini central venous pressure ya, permasalahan dengan infeksi akibat klapsi atau ya CRBSI ya, Central Line Associated Bloodstream Infection, itu menjadi perhatian. Begitu juga dengan ventilator associated pneumonia. Makanya kita punya ventilator bundle ya, head up ya, kemudian selalu bersihkan mulutnya ya, sedation vacation ya, VTE ya, itu harus selalu dijalankan dengan baik. Oke, ini jadi ada indikator VAP ya. Indikator mutu untuk ICU itu Dokter Faisal masukkan kejadian thromboembolism atau lupus dekubitus dengan kejadian ventilator associated pneumonia. Jadi kalau banyak yang pneumonia karena ventilator associated ICU kita, waduh, itu nanti malah turun kita punya indikator kualitas mutu kita di anestesi ya. Nah ini Anda harus sudah tahu pasti ya, sudah juara berapa kita itu hari TikTok ya. Jangan dijadikan anu aja itu ya. Jadi semuanya harus tahu bagaimana cara melakukan tindakan cuci tangan ya. Baik, 5 moments dengan 6 langkah ya. Akan selalu ada istilahnya pemeriksaan atau secara tiba-tiba dari tim PPI untuk menilai pemahaman Anda dan pengetahuan Anda tentang hand hygiene. Oke. Nah, pemakaian sarung tangan steril itu nanti pada Anda melakukan tindakan seperti ini. Prosedur bedah, pemeriksaan vagina, prosedur radiologi invasif, melakukan akses vaskuler dan prosedur sentral lain, menyiapkan parenteral nutrition dan kemoterapi ini baru menggunakan yang sarung tangan steril. Kalau enggak, di luar itu cukup yang sarung tangan yang biasa aja. Oke. Nah, ini tidak diindikasikan sarung tangan pada kasus-kasus yang ini ya, suntikan IM atau sukutan, memeriksa tekanan darah, denyut nadi dan lain-lain. Nah, standar terakhir yang SKP 6 adalah untuk pasien-pasien yang jatuh ya. Kadang-kadang ini dulu banyak dapat pasien ini jatuh di kamar mandi, jatuh dari berangkar ya. Ini kan sesuatu hal yang sangat disayangkan ya, pasien datang ke rumah sakit kita untuk mendapatkan pertolongan karena penyakitnya malah dapat penyakit baru ya. Bahkan dulu ada yang sampai meninggal karena jatuh ya, karena tidak diawasi dengan baik ya. Sekali lagi kita selalu memberikan laporan tentang asesmen pada pasien-pasien yang memang sangat berisiko jatuh ya, dengan beberapa pendekatan. Yang biasa kita pakai Morse ya untuk dewasa ya, yang di Wahidin kita pakai Morse ya. Kalau untuk anak-anak pakai Humpty Dumpty ya. Itu Anda lihat ya resiko-resiko jatuhnya. Apalagi kita pakai obat-obat anestesi dipacu ya, itu resikonya semua pada risiko jatuh kebanyakan. Oke, yang mana risiko tinggi, yang mana risiko sedang ya. Obat-obat yang meningkatkan risiko jatuh semua hampir anestesi yang pegang semua ini ya, lorazepam, antidepresan, obat psikotropik di ICU, kadang-kadang digunakan untuk medikasi pasien-pasien dengan agitasi. Ya. Oke, itu saja ya yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya, 20 menit mereview aja kembali tentang International Patient Safety Goals. Jadi semester awal ini Anda sudah tahu semua untuk bekal Anda selama pendidikan sampai Anda selesai, karena ini berhubungan dengan keselamatan pasien. Ada yang ingin didiskusikan?
Dok, Pak International Jurul, Dok. ya silakan Pak Jurul. Tapi Dok, Ya. untuk pemberian antibiotik profilaksisnya itu Dok, sebenarnya harusnya diberikan 1 jam sebelum operasi atau bagaimana Dok sebenarnya Dok? Karena biasa di ruangan kita untuk antibiotik profilaksis biasanya kita mengikuti tes bagian lain Dok atau bagaimana Dok? Guideline sebenarnya itu antibiotik paling bagus itu 1 jam sebelum operasi, ya 1 jam sebelum operasi. Karena kalau terlalu cepat sebelum 1 jam, ya itu belum memberikan efek. Tetapi kalau sudah terlalu lama, itu efeknya udah mulai kurang. Biasanya 1 jam sebelum insisi itu baru diberikan. Jangan terlalu jauh lah ya, 1 jam 2 jam paling 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 lambat. Kan katakan 4 jam setelah operasi itu diulangi lagi untuk kasus-kasus operasi prosedur yang lama ya, operasi jantung, operasi abdomen itu diberikan dosis ulangan lagi untuk mencegah kasus-kasus infeksi luka operasi seperti itu ya. Pak Jrul, Terima kasih Dok. ya jadi kalau sudah lewat ya 2 jam ya oke lah, mau gimana lagi ya. Tapi kalau udah lewat 3 jam 4 jam karena pasien biasanya udah lama nunggu dari perawatan baru masuk air kamar operasi siang, lebih bagus diulang lagi ya, berikan lagi antibiotiknya. Oke, Terima kasih ada Dok. lagi Tapi Dok, ini izin Dok, ya. Francis Dok. Dok, Siapa ini? jadi Dok, misalnya Dok, Wah, kan biasanya oh, tes bedah itu dia mengkonsul jam 8 pagi Dok. Jadi kan biasanya kita injeksi profilaksis antibiotik itu kayak biasa kan kita resepkan jam 7 pagi, 1 jam sebelum operasi. Tetapi ini lama Ki Dok, misalnya jam 1 baru dioperasi. Apakah bisa lagi dikasih masuk Dok sebelumnya itu Dok? iya, kalau sudah lewat 4 jam dari masuk di perawatan, lebih baik diulang ya. Ulang aja lagi. Oke? Oh, diulang lagi Dok nih. Ulang lagi, masukkan aja lagi ya, karena biasanya efeknya udah menghilang. Ya, untuk betul-betul pencegahan luka operasi ya. Seperti itu. Iya. Ya baik Dok. Terima kasih Dok. Yuk, oke. Ada lagi? Tapi Dok, mau bertanya Dok. Yup. Waktu itu saya pernah dengar Dok, kalau misalnya di penulisan status di integrasi Dok, itu nggak boleh kayak lembar kita mau edukasi pasien ada formnya sendiri toh, form yang lembar edukasi terintegrasi Dok. Ya. Nah, sementara pada beberapa kondisi mungkin DPJP sendiri minta agar kita menuliskan lembar edukasi yang jelas dan benar-benar istilahnya sangat jelas di lembar integrasi Dok. Apakah itu seperti itu diperbolehkan Dok? Enggak, lembar edukasi itu kan ada, bukan di lembar terintegrasi. Gitu? Lembar persetujuan inform consent pun juga ada tersendiri. Ya. Kan seperti itu. Nah, cuman memang kalau ada hal-hal khusus, ya ada hal-hal khusus yang krusial atau apa, nah, itu dituliskan di lembar integrasi sebagai apa ya istilahnya penegasan, ya penegasan. Tetapi tidak mengindahkan bahwa tetap Anda harus tuliskan juga di lembar edukasi dan lembar yang inform konsennya. Ya seperti itu. Inform konsennya ini pasien kalau misalnya ya untuk tindakan ya, misalnya kalau nggak ada ICU, misalnya pasiennya keluarganya setuju tetap tindakan dilakukan operasi. Nah, untuk tindakan inform consent seperti itu kan nggak ada ya, tuliskan aja di lembar integrasi, tetapi di pertegas di lembar edukasi ya, edukasinya tentang tersediaan ICU pasca bedah dan pasien keluarga pasien bersedia untuk sudah diekuasi ya, komplikasinya apa, resikonya seperti apa, ada tanda tangan ya. Tapi diintegrasi itu menjadi istilahnya istilahnya sebagai pengganti lah untuk lembar inform consent untuk permasalahan kasus-kasus yang di luar kayak ya tindakan anestesi kan jelas sudah ada lembar inform konsennya, mau rencanakan GA segala macam. Tapi kasus-kasus seperti itu kan nggak ada informnya, cuma edukasi, lembar edukasi aja. Ya, seperti itu. Terima kasih Dok. Ya.
Ada lagi? Oke, semua udah ngumpulin tugas ya. Saya lihat dari 14. Jadi untuk semester ini udah selesai mungkin tentang mata kuliah PMKP. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di luar terkait permasalahan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan bisa dijalankan dengan baik ke depannya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Lydia, jangan lupa WA TS. Ada kasus goge. WA apa? Tekan rekaman dulu. Dokter Adil jangko WA apa beda residen